Lillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Kadzaka sab'u khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Kadzaka iku kaya mengkonon-mengkonon. Mahdzur atau hadar. Sabku khobarin utawi ndingi. Sabku khobari manaf. Sabku khobarin utawi ndingini khobar. Ma ing ma an-nafiyata kang bangsa nafi. Faji mongko nekanana sira biha kelawan ma matluwatan haleden nut bureni. Di sini ya haleden nut bureni opom. La taliyah orang ngiring-ngiringi apa mah. Maksudnya yakni annahu la yajuzu ayat taqaddamal khabaru ala ma nafiyah. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan khabar mendahului manafi. Wa yadkhulu hadza tahta, termasuk hal ini qismani, ada dua pendapat, ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya adalah makanan nafyu syarton fi amali. Yang pertama, nafinya menjadi syarat di dalam pengamalannya, seperti zala, fati'a, infaka, gitu loh. Nahwu mazala wa akhawatuha, ada 4 berarti. Fala taqulu, maka enggak boleh. Ada contoh iman mazala zaidun. Jadi imannya menjadi khobar, khobarnya menjadi khobarnya manafi. Tapi manafi syarat. Manafi syarat itu berarti ada berapa? Ada 4. Iya kan? Wazala ma'barih arba'uha min ba'di nafyin tattali. Zala, fati'a, infaka, bariha itu adalah kalau kemasukan nafi, maka nafinya menjadi nafi syarat. Nah, tidak diperbolehkan khobar mendahului fiilnya yang bernafi syarat. Iman iku ngadeg mazala ora gingsir-gingsir sopo zaidun, zaid itu nggak boleh. Tapi wa ajadha dzalika Ibnu Kaisan wan Nuhas. Tapi hal ini diperbolehkan untuk Syekh Ibnu Kaisan dan Wan Nuhas. Tapi Imam Ibnu Malik tetap tidak memperbolehkan. Wasani yang kedua, ma lam yakunin nafyu syaratan fi amalih. Yang kedua, nafinya tidak menjadi syarat pengamalan. Jadi nafinya ada pada kana, ada pada soro, ada pada bata, ada pada gola gitulah. Kan untuk kana, untuk bata, untuk soro itu mau ada nafi mau enggak kan tetap beramal. Gitu ya. Contoh makana zaidun qa'iman. Fala taqulu qa'iman kana zaidun. Ya,
maka tidak juga diperbolehkan untuk mengucapkan qa'iman kana Zaidun. Tapi wa ajazahu ba'duhum, sebagian ulama memperbolehkan. Jadi sama-sama nggak diperbolehkan apabila khobar itu mutaqaddimun minan nafi. Khobar itu mendahului nafi, itu emang sama-sama nggak diperbolehkan. Tapi kalau nafinya nabi syarat, mutlak tidak diperbolehkan. Yang memperbolehkan hanya dua, Ibnu Qaisan dan Imam Nuhas. Nah, kalau nafinya nafi yang tidak bersyarat, maka sebagian ulama memperbolehkan. Wa mafhumu kalami annahu, maksudnya adalah idza kana an-nafyu bi ghairi ma yajuzu taqdim fataqulu qa'iman lam yazal Zaidun. Idza kana an-nafyu bi ghairi ma, apabila nafinya itu tanpa menggunakan ma sekarang, maka yajuzu taqdim. Kalau bukan dengan ma, kan nafi itu ada dengan ma, ada dengan la, ada dengan in, kadang-kadang in ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa ora ono, bukan in lamun, bukan inin nafiyah. Nah, wa mafhumu kalami, yang harus dipahami dari ucapan beliau annahu, bahwasanya idza kana nafyu bi ghairi ma, apabila nafinya bukan dengan ma, yajuzu taqdim, maka diperbolehkan untuk taqdim. Fataqulu qa'iman lam yazal, lam pakainya, lam yazal Zaid. Wa muntaliqan lam yakun amrun. Tapi itu juga wa mana'ahu ma ba'duhum, dua contoh juga dilarang oleh sebagian ulama. Wa mafhulu kamalami, kemudian yang dipahami dari ucapan beliau aidan juga jawazu taqdimil khabar 'alal fi'li wahdah, boleh mendahulukan khobar, boleh mendahulukan khobar apabila fiilnya berpisah dengan ma-nya. Tapi nanti juga ada yang wa man'ahum ba'duhum. Contoh ya, idza kana nafyu bima, apabila nafinya dengan ma. Arti kalau nafinya dengan ma, maka harus berpisah dengan fiilnya. Contoh, qa'iman qa'iman. Contoh, ma qa'iman, ora ono iku wong kang ngadeg, ora ono ora iku wong kang ngadeg, zala gingsir sopo Zaidun Zaid. Paling menurut Imam Malik begitu yang diperbolehkan. Tapi itu juga wa mana'aha ba'duhum wa maqa'iman kana Zaidun. Jadi pada kesimpulannya, yang namanya khobar menurut Imam Ibnu Malik, kita lihat kadza kasabu khobari manafiyah. Begitu juga larangan khobar mendahulukan manafiyah, itu menurut Imam Ibnu Malik gitu. Ya, menurut Ibnu Aqil ya beda lagi perinciannya. Gitu ya. Faji biha matluwatan la taliyah, maka datangkanlah ma matluwatan, berpisah, la taliyah, tidak nyambung. Itu aja. Paham nggak maksudnya? Kalau memang mau manafi itu beramal, intinya menurut Imam Malik ya, maksud daripada kadza kasab khobarin manafiyah, khobarnya manafi itu nggak boleh berada di depan, tidak boleh mendahulukan fiilnya. Begitu. Wajib biha matluwatan latiyaliyah. Kalau mau ya silahkan datangkan saja matluwatan secara terpisah lah. Lataliyah tidak beriringan. Jadi bolehnya begini menurut Imam Malik, maka iman zala Zaidun. Nah gitu.
Jadi nggak boleh yang namanya qa'iman, mazala Zaidun, nggak boleh. Gitu. Wa man'u sabki khabarin laisa stufi wa dhu tamamin ma birafin yaktafi. Wa man'u sabki khabarin, lan utawi larangan mendahului khabare laisa. Wa man'u sabki khabari laisa, lan utawi larangan mendahului khabari laisa iku ustufi dan pilih. Wadhu tamamin, lan utawi fi'il kang duweni tam iku ma fi'il yaktafi kang nyukupi opo ma birofin kelawan rofa. Jelas kalau lihat Ibnu Aqil nanti ada puyeng kan. Kita ungkapan pernyataan Imam Malik saja. Waman usabki khobarin laisa stufi, dilarang juga mendahulukan khobarnya laisa. Gini, larangan mendahulukan khobarnya laisa ustufi itu lebih dipilih. Khobarnya laisa nih, laisa punya khobar, ada di depan, boleh tidak? Melarang itu lebih baik gitu loh mas. Waman itu sabki khobarin laisas, melarang itu lebih baik, jangan. Nanti contohnya berarti iman laisa Zaidun. Nah ini kan contohnya, ini nggak boleh. Gitu ya, ini nggak boleh. Iman laisa Zaidun. Khusus untuk laisa. Wadhu tamamin ma biraf'in yaktafi, fi'il itu ada yang tamam dan ada yang nakis. Kalau fi'il tamam itu ma yaktafi biraf'in. Fi'il yang tamam itu fi'il yang cukup mempunyai fa'il aja. Maksudnya raf'in itu fa'il maksudnya. Contoh misalnya ya, terakhir ayat Yasin itu apa? Kun fayakun gitu tuh. Idza arada apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah gitu. Kun ono osiro. Gak ada kun iman, kun jalisan atau kun ustadzan, nggak ada khobarnya. Yaktafi birofin, cukup dengan rofaknya, nggak ada nasobnya, itu namanya tamam. Cukup dengan fa'ilnya, nggak usah ada. Cukup dengan rofaknya, nggak usah ada nasobnya, maksudnya gitu loh. Fayakunu mongko ono opo syai' kan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Fayakunu mongko ono syai', yakununya maka namanya fi'il tam. Nanti ya, namanya adalah fi'il tam. Namanya itu adalah fi'il tam. Ada di rumah sakit teman. Hordengnya beda ya. Hordengnya beda soalnya. Berarti ya, fayakunu itu maka kananya adalah fi'il tam. Jadi yang maksud wadhu tamamin, fi'il yang punya arti tam adalah ma yaktafi, fi'il yang cukup birofin dengan adanya fa'il saja, tanpa harus adanya dengan ya nggak tahu lah, tiba-tiba fasoro gitu lah, jangan. Idza apa misalnya ya, kana asluhu kawana ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'dan fi'atahi ma qablaha fasoro kana, fasoro mongko dadi opo kana lafat kana. Jadi nasabnya mana? Kabarnya ada nggak? Nggak ada. Maka namanya soronya fi'ilnya fi'il tam.
sempurna. Wa ma siwahu wa malan utawi fi'il siwahu kang sakliyane hutamamin iku nakisun nakis. Ya, selain fi'il tam ada namanya fi'il nakis. Itu. Ya nakis itu yang mereka itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, itu semuanya hampir nakis semua. Jadi paling bedanya tam sama nakis. Kalau tam berarti sempurna, cukup, nggak butuh khobar, nggak butuh nasobnya. Kalau nakis ya berarti ya, yang kita bahas itu berarti fiilnya fiil nakis. Wan naksu utawi nakis fi fati'a ing dalam lafadz fati'ah. Laisa lan laisa. Zala lan zala. Daiman ing dalam saklawase. Iku kufi den anut. Ya, maksudnya adalah nakis pada fati'ah laisa zala 3 huruf ini. Kalau fati'ah harus ada mannya, kalau zala harus ada mannya, kalau laisa kan emang nafi sih, emang berarti nafi. Khusus untuk 3 fiil ini wajib hukumnya nakis gitu aja. Wan naksu fi fati'ah wa laisa wa zala daiman kufi. Artinya kuf cukup, harus pasti diikuti itu cukup, gak usah ada tam. Jadi tidak ada yang namanya laisa gitu, nggak bisa. Laisa tam tuh nggak ada. Pokoknya laisa itu harus nakis. Tapi untuk kana, soro, bata dan teman-teman yang lain itu ada nakis dan ada juga tam. Ngerti ya begitu ya? Tapi khusus untuk 3 fiil itu maka wajib adanya apa? Nakis. Wallahu a'lam.